Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujatin dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan membuat praktikum tentang koloid dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat salah satu produk koloid, yaitu jelly atau agar-agar atau puding. Adapun tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui jenis-jenis koloid dan cara pembuatan koloid dengan membuat salah satu produk koloid, yaitu puding. Dasar teori puding. Puding adalah nama untuk berbagai hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Istilah puding juga dipakai untuk berbagai jenis pie berisi lemak hewan, daging, atau buah-buahan yang dipanggang. Puding dengan bahan baku susu atau yogurt, tepung maizena, tapioka, atau telur dihidangkan setelah didinginkan lebih dulu. Puding agar-agar dibuat dengan mencampur agar-agar bersama susu, tepung maizena, atau telur kocok. Biasanya dihidangkan dengan saus pla. Selanjutnya, dasar teori koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Berdasarkan pada fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dapat digolongkan seperti berikut. Yang pertama, koloid liofil, yaitu koloid yang mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid, contohnya agar-agar. Yang kedua, koloid liofob, yaitu koloid yang tidak mengabsorpsi cairan. Agar muatan koloid stabil, cairan pendispersi harus bebas dari elektrolit dengan cara dialisis, yakni pemurnian medium pendispersi dari elektrolit. Adapun cara pembuatan koloid, yaitu yang pertama dengan cara kondensasi atau melibatkan penggabungan partikel-partikel larutan atau atom, molekul atau ion menjadi partikel-partikel berukuran koloid. Reaksi kondensasi pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama, reaksi dekomposisi rangkap. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Yang ketiga, reaksi redoks. Cara dispersi, yaitu melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel berukuran koloid yang kemudian didispersikan ke medium pendispersinya. Lalu reaksi dispersi dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, cara mekanik. Yang kedua, cara peptisasi. Yang ketiga, cara busur berdik. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan puding. Di sini ada alat dan bahan, yaitu ada panci, adukan, cetakan puding, terus air 700 ml, gula putih 200 gram, gunting, dan selanjutnya kita akan potong pudingnya, lalu kita campurkan dengan 700 ml air dan 200 gram gula putih. Setelah dituang, kita aduk-aduk merata. Kita akan aduk sampai pudingnya ini tidak mengembang, sampai merata, baru kita akan masak. Setelah menggulak seperti ini, kita akan matikan, diamkan sebentar, baru kita akan cetak. Ini setelah dituang, kita akan tunggu hingga dingin, baru kita akan lanjut ke materi berikutnya. Hasil praktikum. Puding merupakan salah satu contoh koloid dengan jenis emulsi padat. Fase terdispersinya adalah cair, yaitu air, dan fase pendispersinya adalah padat, yaitu bubuk agar-agar. Gelatin yang terkandung dalam puding merupakan emulgator yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pengikat udara. Selain itu, puding bersifat soliofil, di mana soliofil adalah sol dengan fase terdispersinya senang akan medium pendispersinya. Atau bisa dikatakan juga, afinitas atau daya tarik terhadap mediumnya sangat kuat. Proses pembuatan puding adalah dengan cara kondensasi,
Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil menjadi partikel koloid, yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Kesimpulannya adalah, puding merupakan koloid emulsi padat, fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Puding dibuat dengan cara kondensasi dan termasuk ke dalam produk koloid yang bernutrisi dan mudah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.